Sekarang kita masuk ke langkah instalasi dan konfigurasi DFS atau Distributed File System. Pertama, kita buka dulu PowerShell dengan mengetik 15. Kemudian ketikkan perintah untuk menginstal DFS. Di sini tunggu dulu proses instalasinya. Proses instalasi ini cukup memakan waktu. Nah, jika proses instalasi sudah selesai, lanjutkan mengetik perintah. Yang dimana perintah ini berfungsi untuk membuat folder share. Nah, selanjutnya ketikkan perintah yang berikutnya. Kemudian ketikkan lagi perintah new DFS root. Ini untuk membuat DFS namespace tipe domain bernama Eclipse di eclipse.com. Kode selanjutnya new item, fungsinya untuk membuat folder baru di dalam sistem file Windows. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita ketikkan lagi perintah new share. Perintah ini gunanya untuk membuat folder datasheet yang bisa diakses melalui jaringan dan dapat memberikan akses penuh kepada seluruh jaringan. Kode selanjutnya kode ini berfungsi untuk membuat direktori baru sesuai dengan nama bagian staff. Misalnya misalnya all staff, hire staff, marketing staff, dan finance staff. Dan kode ini akan diulangi untuk marketing staff, finance staff, dan hire staff.
Nah, setelah itu sekarang kita akan menjalankan perintah eCharge. Share all stuff. Nah, fungsinya untuk menampilkan daftar permission yang dimiliki oleh setiap pengguna terhadap folder share. Kita ulangi juga untuk 4 staff lainnya. Setelah itu kita ketikkan perintah, dimana perintah ini untuk menghapus inheritance dari folder share. Kode ini kita ulangi juga untuk keempat staff lainnya. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah untuk memberi akses kepada folder share kedua pengguna, yaitu all staff dengan izin modify dan administrator dengan izin full control. Nah, kita jalankan juga perintah ini untuk staff-staff lainnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita jalankan lagi perintah untuk perintah ini dijalankan lagi untuk keempat staff lainnya untuk melihat permission dari setiap staff yang ada dari semua bagian staff. Oke, sudah muncul semua ya.
Sekarang kita akan mengetik perintah new dev sn folder. Fungsinya untuk membuat folder virtual devs. Ini akan kita lakukan juga kode ini untuk staff-staff lainnya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke perintah grant ssmb. Yang mana perintah ini berfungsi untuk memberi akses baca kepada semua bagian staff. Ada sedikit keliruan. Nah, kita lanjut untuk staff-staff lainnya. Nah, setelah itu kita ketik lagi perintah sama seperti tadi. Hanya saja sekarang kita memberikan akses change untuk seluruh staff seperti all staff, marketing staff, hire staff, dan finance staff. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita ketikkan perintah set devsn. Nah, untuk kode selanjutnya kita akan mengetikkan dua perintah. Untuk mengambil kepemilikan penuh atas folder lokal dan mengembalikan kendali kepada sistem. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk semua bagian staff, yaitu all staff, hire staff, marketing staff, dan finance staff.
Nah, jika tampilannya seperti itu, maka kita akan jalankan perintah seperti kita menjalankan folder ini untuk semua staff, itu all staff, marketing staff, HR staff, dan finance staff. Lalu baru kita ketikkan perintah sebelumnya. Nah, kalau masih menemukan kesalahan di sini, maka tinggal lakukan perintah yang tadi. Jika terjadi error atau tampilan seperti itu, maka ikuti perintah sekarang ini. Maka kalau sudah successful, lakukan juga ke bagian staff-staff lainnya. Nah, jika sudah, kita lanjut mengetik kode e-charge LSC TFS. Nah, sekarang kita coba tampilkan lagi. Finance. Jika semuanya sudah selesai, sekarang kita masuk ke klien untuk pengujiannya. Masukkan password. Klik Windows R pada keyboard, kemudian ketik eclipse.com data eclipse. Nah, maka akan tampilannya bakal seperti ini. Karena tadi loginnya user yang termasuk staff HR, maka folder yang ditujukan folder all staff dan HR. Kemudian klik kanan pada folder HR untuk menambahkan folder atau file, terserah itu apa saja. Lakukan juga untuk all staff membuat file atau folder apa saja.
Jika sudah, kita kembali ke server untuk mengecek. Lalu kita masuk ke folder hrstaff dengan cara mengetik cd hrstaff. Nah, di sini kenapa salah? Karena saya masih berada di folder user dan administrator. Harusnya kembali dulu dan masuk ke folder share yang ini nih. Di sini kita masuk ke folder hrstaff. Lalu kita ketik dir untuk melihat folder yang tadi kita buat. Nah, yang tadi kita buat di klien udah muncul di sini, maka pengujian DFS berhasil.